Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jamaah kajian rutin tahajud kala insyaallah dirahmati Allah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia Allah. Dalam majelis ilmu kali ini ada hal yang sangat penting dalam kehidupan ibadah kita agar taqarrub kita, proses mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi lebih baik, yang tentunya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam dan iman. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Kali ini kita akan membuka bab ibadah. Ibadah yang akan kita pelajari adalah ibadah makhluk, karena ibadah ini yang akan menentukan kualitas keislaman kita. Ibadah yang dimaksud adalah ibadah khusus yang sudah ditentukan kaifiatnya, cara-caranya. Ibadah yang bisa menjadikan indikator kesempurnaan keislaman, ibadah yang menjadikan seorang itu bernilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah yang akan kita bahas adalah diawali dengan hal yang sangat urgen, yang sangat penting, karena ini juga menentukan kualitas ibadah berikutnya. Ini adalah bab ibadah bagian pertama, karena insya Allah ini akan dibagi dalam beberapa kali pertemuan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, materi ibadah ini kita akan awali dengan bab toharoh. Masalah bersuci dalam agama kita itu menduduki hal yang paling atas dalam hal ibadah, masalah toharoh. Ia menduduki tempat yang sangat penting dan sangat menentukan kualitas. Nah, kalau kita berbicara tentang bab bersuci atau toharoh ini, maka bersuci itu meliputi begitu banyak aspek. Begitu banyak aspek yang ada di dalam kehidupan beragama kita, ada di dalamnya bab toharoh ini, bab bersuci. Nah, sesungguhnya dalam agama kita, ajaran Islam itu sangat mengutamakan kesucian dalam rangka bertaqarrub atau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran tentang bersuci atau toharoh ini sangat berhubungan dengan kehidupan kita.
kehidupan yang sifatnya i'tiqadiyah. Ya, toharo itu berhubungan dengan kehidupan i'tiqadiyah. I'tiqadiyah itu tauhid kita, berhubungan dengan tauhid kita, atau berhubungan dengan keyakinan kita, itu i'tiqadiyah namanya. Yang kedua, bersuci ini berhubungan dengan ubudiyah kita, berhubungan dengan ibadah kita, itu ubudiyah. Kesucian ini juga berhubungan dengan akhlakiyah kita. Akhlakiyah itu adalah moral, maupun berhubungan dengan muamalah. Jadi ada 4 secara luas. Bab bersuci ini berhubungan dengan pertama i'tiqadiyah kita atau keyakinan kita, yang kedua berhubungan dengan ibadah kita atau ubudiyah, yang ketiga berhubungan dengan akhlakiyah atau moral kita, yang keempat berhubungan dengan kehidupan muamalah kita. Itu secara luasnya bersuci itu. Bersuci itu akan senantiasa mendasari seluruh kehidupan setiap muslim, baik yang sifatnya lahiriah maupun batiniyah. Jadi bersuci itu senantiasa menjadi dasar dalam kehidupan kita, baik yang sifatnya aspek lahiriah, batiniyah, kemudian yang berhubungan dengan harta kekayaan kita, berhubungan dengan kekuasaan, berhubungan juga dengan aspek keturunan. Ya. Tadi dipisahkan dulu ya, bahwa ajaran bersuci itu secara garis besar itu ada 4. Tetapi kalau dirincikan lagi, bersuci itu masuk ke dalam lahiriah kita, batiniyah. Kalau lahiriah nanti bersuci taharah wudu tayamum itu ya. Batiniyah kita atau membersihkan hati berhubungan juga dengan harta kekayaan. Nanti ada dasarnya. Mengapa masuk ke harta kekayaan? Berhubungan juga dengan kekuasaan. Kemudian berhubungan juga dengan keturunan. Allah Subhanahu wa taala memberikan dasar betapa pentingnya kita itu bersuci, betapa pentingnya kita menjaga kesucian kita. Di dalam surat Asy-Syam ayat 9 dan 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkan hati. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan hatinya, jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Ya, tadi kalau aspek kesucian itu kan berhubungan dengan batiniyah. Nah, dasarnya ada di Asy-Syams. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Ini batiniyah. Coba jiwa kita coba. Kalau jiwa itu banyak penyakitnya, kalau jiwa itu kotor, kalau hati manusia itu tidak dibersihkan dengan istighfar. Baik, dari ayat ini saya jelaskan sedikit tentang bagaimana kondisi manusia yang tidak mau membersihkan hatinya. Allah berfirman, sesungguhnya merugilah orang, beruntunglah orang yang
membersihkan jiwanya. Faqad khaba man dassaha, dan merugilah orang, sungguhnya merugilah orang yang mengotori jiwanya. Nah, betapa ruginya manusia yang sudah menyatakan dirinya sebagai hamba Allah, menyatakan dirinya sebagai orang yang beriman, tetapi masih memelihara hati yang kotor. Disinilah fungsinya hubungannya bersuci tadi dengan aspek batiniah kita. Ya. Bagaimana halnya dengan manusia yang tetap sholat, tetap berpuasa, tetapi juga hatinya kotor? Ya, kalau pekan kemarin kita berbicara tentang istiqomah setelah bulan beribadah, istiqomah dalam beribadah setelah Ramadan. Ya. Nah, kita juga pernah membahas kemarin tentang bagaimana manusia yang harus memaafkan. Karena ciri orang yang bertakwa itu adalah orang yang wal qaziminal ghaiz, orang yang mampu memberikan maaf. Kalau kita hubungkan dengan manusia yang kotor jiwanya, ini ciri orang yang merugi ini. Orang yang posisi jiwanya itu dalam keadaan kotor, padahal dia sholat, baca Al-Quran, ikut majelis ilmu, ikut kajian di mana-mana, ikut halaqah di mana-mana, tetapi masih memelihara hati yang kotor. Mana indikator hati yang kotor? Ada irinya, ada syiriknya, ada dengkinya, ada sombongnya, ada riaknya gitu. Dan tidak mau membersihkan, padahal ketika dia berusaha membersihkan hatinya, apa kata Allah? Qad aflaha man zakka, beruntunglah orang yang mampu membersihkan jiwanya. Ya, mampu membersihkan jiwanya. Berilah maaf, kata Allah. Jangan menunggu orang untuk meminta maaf, ya. Beri maaf. Kalau kita dalam diri kita itu ada perasaan dendam, maka sesungguhnya kita pada saat itu telah telah menjadikan hati kita itu sama seperti kerak besi yang berkerak. Ya, besi yang berkerak. Kalau berkerak itu kan sulit digosok, ya. Nah, seperti itulah hati manusia. Nah, sekali lagi kita kembali lagi bahwa firman Allah di dalam Asy-Syams ini adalah menjadi dasar betapa pentingnya manusia itu membersihkan batinnya, membersihkan jiwanya. Kalau manusia itu membersihkan jiwanya, maka dia digolongkan ke dalam orang yang beruntung. Sebaliknya, merugilah orang yang tidak mau membersihkan hatinya, yang selalu berada dalam kondisi hati yang sakit. Nanti kita juga akan sampai kepada bab itu, ya. Kita akan buka kitab dari Imam Al-Ghazali, Tazkiyatun Nafs, ya. Nah, apalagi dasar yang lain di dalam Al-Quran tentang bersuci ini, bersuci secara umum, tapi ini ada hubungannya dengan harta. Kalau tadi hubungannya dengan batin kita. Di dalam surat Al-Lail ayat 17 dan 18. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Dan tidak akan dijauhkan dari api neraka orang yang, dan kelak akan dijauhkan, wasayujannabuhal atqa, dan kelak akan dijauhkan dari api neraka orang yang paling bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu, nah ini ciri orang yang bertakwa, yaitu orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah guna membersihkannya. Berarti ini bersuci yang ada hubungannya dengan harta, ya kan? Di aspek di awal tadi itu ada hubungannya dengan lahiriah, batiniah, harta kita, keturunan kita, ya.
Termasuk kedudukan pangkat seseorang itu di dalamnya ada bagian dari bersuci di situ ya, secara umum. Nah, jadi di dalam Al-Lail ini Allah memberitakan tentang bagaimana salah satu ciri orang yang bertakwa itu yaitu menafkahkan hartanya, karena dengan menafkahkan harta sesungguhnya telah mensucikan hartanya. Malahu yatazakka. Kemudian dalam Al-Jumu'ah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Al-Jumu'ah ayat 2. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayat kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah atau as-sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Jadi di dalam ayat ini Allah berfirman bagaimana Allah mengutus rasul yang diambil dari golongan kita sendiri, yang fungsinya rasul itu dengan risalah yang dibawakan atas perintah Allah tidak lain adalah untuk mensucikan kita manusia. Yang pertama ada yang disucikan adalah akidah kita, akidah yang disebut dengan bab pertama tadi ada ibadah kita, kemudian ada keyakinan kita, i'tiqadiyah kita. Ya. Jadi ayat ini berhubungan dengan i'tiqadiyah kita, keyakinan kita. Jadi diluruskan dengan turunnya Rasul itu tidak lain adalah untuk mensucikan kita dari apa? Keyakinan yang sifatnya syirik itu tadi. Kalau zaman Rasulullah banyaknya orang-orang yang menyembah berhala. Kalau sekarang ada orang yang menyembah berhala itu kan kafir, tetapi ada orang muslim yang juga menyembah gitu. Iya. Ada orang menyatakan dirinya Islam, dia bersyahadat, tetapi juga dia pada saat yang sama juga berlaku syirik gitu ya. Masih tentang bersuci. Kalau tadi itu bagaimana Rasul diutus oleh Allah untuk membersihkan diri kita dari syirik, i'tiqadiyah gitu. Kemudian di dalam Al-Baqarah bagaimana Allah sangat mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin. Sampai salah. Mutatahhirin. Ya. Tak dulu baru mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat. Ya. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, ini beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang bersuci itu. Jadi bersuci itu bukan hanya kita mandi, bukan hanya wudhu, bukan hanya tayamum. Bersuci itu luas. Ada hubungan dengan i'tiqadiyah kita, ada hubungan dengan ubudiyah kita, ada hubungannya dengan akhlaqiyah kita, ada hubungan dengan kehidupan muamalah kita. Aspek bersuci juga akan masuk ke dalam wilayah yang sifatnya lahiriah kita, batiniyah kita, rumah tangga, harta kekayaan, keturunan, itu ada hubungannya dengan bersuci. Nah, ini secara umum kita jelaskan karena ini adalah bab pertama.
dari bab ibadah kita. Maka khusus dalam dari pengertian kesucian tadi yang sifatnya sangat luas tadi, ada beberapa istilah. Ada baro'ah, ada tazkiyah, ya, ada nadlifah, ada toharoh dalam ayat-ayat tadi ya. Maka khusus dalam masalah ajaran kesucian atau yang sifatnya ibadah mahadho atau mahdho, para ahli fikih atau fuqaha menggunakan istilah yang dipergunakan dalam Al-Quran. Kita ambil yang disebut dengan toharoh. Nah, sudah mulai merucut materi kita ya. Kita membahas tentang toharoh. Toharoh yang sifatnya membersihkan lahir kita dan batin kita. Jamaah rahimahumullah, dalam pelaksanaan toharoh kita, Rasul SAW telah memberikan kita contoh bagaimana cara kita bersuci. Ada tahap-tahapannya, ada rincian-rinciannya, sehingga semua kita orang menyatakan dirinya Islam itu mampu melakukannya dengan tepat, dengan baik, dengan sempurna. Karena toharoh yang akan kita bahas ini mempengaruhi kualitas ibadah kita berikutnya. Sebelum terlalu lanjut, gambarannya seperti apa? Kalau toharoh kita tidak beres, bagaimana dengan sholat kita? Kalau kita ingin bacaan Al-Quran kita bagus, maka hendaklah dalam keadaan suci. Sekalipun kita, perempuan itulah sedang tidak haid, kalau dia tidak bersuci ketika membaca Al-Quran, lebih mulia mana? Tentu lebih mulia ketika dia dalam keadaan bersuci ya. Maka kembali lagi kepada toharoh. Nah, maka Rasulullah SAW dalam ajaran Islam ini ditetapkan cara-cara. Ya, ada macam-macam toharoh, ada cara-cara kita toharoh. Ini apa maksudnya? Agar jangan sampai kita ini keliru, jangan sampai salah, jangan sampai sesuka-suka kita. Ya. Maka yang bingkainya adalah bahwa kita beribadah itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan sampai pada bab bagaimana sebetulnya yang menuntun kita, yang mengajarkan kita tentang berwudu itu ada dalam Al-Quran. Bukan saja Rasulullah, tapi Allah. Begini loh hambaku cara berwudu, kita dituntun oleh Allah. Jadi jangan sampai salah berwudunya, jangan sesuka kita. Ya, itu yang dikatakan dengan kembali kepada sunnah, hadis yang makbula, hadis yang terterima, hadis yang sahih. Karena Allah sendiri sudah menuntunkan kita untuk berwudu. Nah, sekarang kita akan melihat macam-macam toharoh itu, macam-macam toharoh. Apabila ditinjau dari sebab, maka ada beberapa jenis toharoh. Karena hadas, kedua karena najis. Satu karena hadas, dua karena najis. Nah, ada hal-hal yang berhubungan dengan toharoh kita. Satu, mana saja yang disebut dengan benda najis. Dua, satu benda najis, alat-alat yang bisa dipergunakan untuk bersuci. Yang ketiga, hal-hal yang wajib disucikan. Hal-hal yang wajib disucikan. Kemudian yang keempat, macam dan cara kita bersuci. Macam dan cara kita bersuci.
Ini berurutan ya. Kita kenal dulu benda najis itu yang mana. Kemudian kita akan mengetahui alat-alat yang bisa dipergunakan untuk membersihkan najis. Kemudian kita akan membahas bagaimana macam-macam atau hal-hal yang wajib, apa saja yang wajib kita sucikan. Kemudian macam dan cara kita bersuci. Kita sudah masuk pada fikih ini ya. Oleh karena itu memang ada baiknya dicatat. Yang pertama tentang benda-benda najis. Benda najis adalah sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan. Itu disebut dengan benda najis. Sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan. Apa ya? Itu secara lughawi ya. Adapun secara istilah syara, yang dimaksud dengan benda-benda najis itu adalah, yang dimaksud dengan najis itu adalah macam-macam kotoran. Jadi benda najis itu adalah macam-macam kotoran yang dapat menghalangi kita untuk sholat dan melakukan tawaf. Jadi benda-benda najis adalah macam-macam kotoran yang dapat menghalangi manusia itu untuk melakukan sholat dan melakukan tawaf. Jadi sahnya tawaf kita itu kalau kita bersuci. Iya. Nah, mana benda-benda itu? Jenisnya benda najis itu yang mana saja? Satu, bangkai binatang darat. Bangkai binatang darat. Sebetulnya semua jenis bangkai itu hukumnya najis. Ada di Al-Baqarah ayat Al-Maidah ayat 3. Hurimat alaikumul maitatu. Diharamkan bagimu memakan bangkai. Enggak dijelaskan ya Allah. Diharamkan bagimu memakan bangkai. Jadi semua jenis bangkai itu adalah najis. Kecuali nanti bangkai yang di dalam laut. Nanti ada penjelasannya. Namun ada pengecualian. Ada pengecualian dari hukum najis ini, antara lain bangkai manusia. Ada beberapa macam bangkai ya yang dikecualikan dari hukum najis, antara lain bangkai manusia, belalang, bangkai ikan. Tapi ada bangkai hewan yang kita secara zahir itu tidak bisa melihat. Misalnya bangkai semut. Kan secara zahir seolah tidak mengalir namanya ya. Darahnya itu kan. Kalau manusia terlihat nggak kalau darahnya atau pas kecelakaan dan meninggal kan ada darahnya yang kita lihat ya. Tapi kalau semut, nyamuk, lebah, lalat, kalau cicak masih ada lah darahnya. Kalau belalang, nyamuk masih bisa kalau dia keplok gitu, tapi mati enggaknya kan kita semprot aja pembasmi itu ya, pingsan. Ntar aja kita berbalik udah terhidup lagi dia. Nah, itu yang pertama bangkai binatang darat atau bangkai secara umum. Yang kedua yang disebut dengan benda najis itu darah.
Darah. Darah itu benda najis. Darah itu hukumnya najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Maidah di tadi kelanjutan ayat 3 tadi, hurimat alaikumul maitatu walad damu walahmul hinzir. Diharamkan bagimu makan bangkai, darah dan daging babi. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi. Jadi darah itu najis. Karena ada orang-orang tertentu di muka bumi ini yang memakan darah. Ya, jadi darah itu, darah ayam, darah sapi, darah babi itu diambil, kemudian dibekukan, kemudian dimasak. Hah? Itu juga ya? Kalau di Bali jadi lawar. Iya. Itu yang maksud najis itu ketika dimakan atau ketika kita kena? Kena, ya udah najis. Kena juga? Udah najis, iya. Oh. Udah najis, kan benda najis. Iya. Darah manusia yang masih hidup? Darah sendiri kita juga. Misalnya buka nih, kita lagi wudhu, kita berhenti. Ya kalau dia berhenti kan enggak, kan kita udah berwudu kan. Ya, soalnya kita berwudu itu yang membuat dia bersih. Tapi kalau darah babi, apa cukup bilang berwudu? Kan ada prosesnya deh, ada prosesnya, ya kan? Sama seperti jilatan anjing kan, tidak cukup dengan berwudu. Iya, karena dia semua haram kan. Saya ngelihatnya aja enak. Ini kan kita ada yang kerja di rumah sakit. Nah kalau seandainya kita udah wudhu terus tiba-tiba ada pasien yang memang hujan kita tangani kena darahnya, berarti harus lagi atau? Kalau kita tahu dan itu ya sebaiknya kita berwudu. Ya, udah najis kan, itu bukan benda najis. Kalau misalnya bukan kayak maksud saya kita kalau misalnya pegang anjing nih, kalau pegang anjing Tapi tahu nggak kita bagaimana kebiasaan anjing? Kan dia melelet-lelet bagian tubuhnya kan, gitu kan? Itu dipraktikkan ya. jadi sama secara sempurna. Iya, secara sempurna. Ya. Ada jenis darah pada binatang sembelihan ya, misalnya ayam, kambing. Biasanya kan udah dibersihkan ayam itu ya, ada saja darahnya, itu dimaafkan kalau darah yang itu ya. Karena kita akan masak juga kan, memiliki kambing. Udah dibersihkan tapi di dalam saraf-sarafnya itu ya ada saja, itu yang dimaafkan. Kemudian benda najis berikutnya adalah daging babi. Daging babi ada di surat Al-An'am ayat 145. Ya, ini penjelasan Allah tentang pertanyaan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahman hinzir fa innahu rijzun aw fiskun. Ini tentang babi, tentang darah. Katakanlah tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sungguhnya semua itu najis. Ini penjelasan Allah tentang benda-benda najis, bangkai,
darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu adalah najis, maka harus kita berlakukan dia sebagai benda najis. Bangkai, darah mengalir, dan babi. Dengan dasar bahwa babi adalah najis yang diharamkan untuk dikonsumsi, maka ini juga bisa dianalogikan sama seperti anjing, serigala, daging babi hutan, ya. Itu juga najis, ya. Kan sama sifatnya. Kalau ilmuwan mengatakan mengapa babi itu haram, karena banyak hikmah yang diajarkan secara sains. Karena ternyata daging babi itu mengandung pita, ada cacing pita. Iya. Sampai berapa Celcius? Iya, tidak akan mati. Kalau kita membersihkan misalnya wadah yang bekas daging babi, sekalipun sudah dibersihkan masih ada dia. Iya. Satu, itu secara sains ya, secara keilmuan. Yang kedua, sifat. Jadi babi itu satu yang betina mau 1000 yang jantan tidak masalah. Ya, itu babi, sifat babi. Itu mengarah ke sifat. Kalau manusia mengkonsumsi ya seperti itu. Makan segalanya, nyeruduk segalanya, apapun yang di depannya ke ini semua, itu sifat. Jadi kalau kita ingin mengatakan mengapa Allah mengharamkan, itu bisa dibuktikan secara sains, ya, secara sains. Adapun hikmah-hikmah yang lain itu banyak sekali. Nanti Allah akan membuka sendiri seperti apa, gitu ya. Padahal itu adalah ciptaan Allah sendiri. Tapi ini adalah hukum Allah yang harus dipatuhi. Babi itu memang memiliki anjing, serigala. Itu kan memiliki tidak ada satupun yang di muka bumi ini diciptakan oleh Allah itu sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Tetapi Allah melarang manusia untuk hal-hal tertentu. Karena apa? Ada mudarat yang lebih besar yang akan kita dapatkan. Tetapi tidak menafikan bahwa dia juga berfungsi dalam hal yang lain. Betul. Kemudian benda najis berikutnya adalah potongan daging dari anggota tubuh binatang yang masih hidup. Potongan daging dari anggota tubuh binatang yang masih hidup. Ini hadis ya, yang menjelaskan ini hadis. Ini hadisnya dari Abu Wadi Al-Laits yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesuatu yang dipotong dari seekor binatang sedang ia masih hidup, maka potongan tersebut adalah bangkai. Apa misalnya? Masih hidup. Misalnya ayam, potong kakinya. Anda mati. Cicak. Taring, tanduk, itu kan sesuatu yang dipotong dari binatang, tapi dia masih hidup. Apa itu? Kan tanduk. Berarti tanduk termasuk bangkai. Hati-hati. Hati-hati itu. Orang sekarang kan kalau kulit binatang kan itu kan mati, dia udah mati, ya. Tapi kalau ini taring gadingnya itu kan masih hidup ya. Tapi ada orang yang pakai itu, padahal itu adalah najis. Nah ini orang yang tidak paham. Ya gadingnya. Berarti sepanjang tarik itu kita pegang, terus binatang itu masih hidup. Iya. Taringnya masih gatal. Najis, itu benda najis kata Rasulullah. Iya, selama masih hidup. Artinya ketika diambil dia tidak mati, itu maksudnya. Bukan selama dia masih hidup. Iya. Kalaupun dia sudah mati, ini tetap jadi najis. Kecuali Sampai akhir zaman. Iya, tetap najis. Karena ini penjelasannya, sesuatu yang dipotong dari binatang dan binatang itu masih hidup, ketika diambil taringnya kan masih hidup, iya kan? Kemudian tanduknya, Kita perlu sering.
Iya. Ya, tanduk kan biasanya ada dipotong. Kalau sudah mati, kalau dia mati kan mesti dilihat posisinya. Tanduk itu kan biasanya diambil dari tulang sini, berarti dia sudah mati. Tapi kalau sifatnya gading, kan biasanya gading itu bisa diambil, Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau dia utuh, misalnya sampai ke bagian ininya, berarti dia sudah mati. Tapi kan ada potongan daging yang kita tidak, potongan gading yang kita tidak tahu seperti apa dia cara mengolahnya, kan? Maka kehati-hatian kita untuk memakai benda-benda yang sifatnya gading itu ya, yang gading, bukan sifat, benda gading. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan itu malah najis ya, malah najis. Kemudian apa lagi? Muntah, muntahan itu najis. Air kencing, kotoran manusia itu najis. Kecuali muntahannya kadarnya sedikit maka dimaafkan. Tapi muntahannya banyak sekali itu udah najis. Bahkan orang yang berpuasa kalau muntahnya banyak juga sebaiknya dia berbuka puasa. Ada juga pengecualian. Itu tadi kalau muntahnya sedikit masih bisa dimaafkan ya. Ini kesepakatan para ulama. Atau kencing anak laki-laki yang belum memakan sesuatu kecuali ASI, air susu ibunya, dan belum berumur 2 tahun, maka dia cukup memercikan air atau ke farajnya, bukan faraj, ke kemaluannya, atau kepada pakaiannya, ya. Jadi kencing anak laki-laki belum berumur 2 tahun, dia belum ada makanan tambahan, masih ASI ibu. Ya, masih ASI ibu. Saja kalau misalnya ini bantal nih, kita nggak tahu karena sudah pakai terus baju kita kan kita nggak tahu, tidak ada hukumnya orang yang tidak tahu. Kita kan nggak tahu tiba-tiba ini, tapi dia udah terbiasa. Itu gimana ya? Pakai pempes. Iya, ada Bocoran. bukan sih kelebihan. Kalau kita tahu kan cium. Tidak seperti pesing kita perempuan. Pesing kita perempuan tuh baunya luar biasa loh ya. Sekalipun sama perlakuannya, artinya masih mengkonsumsi ASI ya, itu beda kadar kencingnya dengan laki-laki, itu ya, perempuan itu beda. Hadisnya adalah telah bersabda Rasulullah SAW, kencing bayi laki-laki cukup dipercikan air di atasnya, sedang kencing bayi perempuan hendaklah dicuci. Qatadah berkata, demikian ini selama mereka belum diberi makan kecuali air susu ibu, maka kalau diberi makan selain ASI hendaklah disucikan. Ini maksudnya begini, kalau anak laki itu dibersihkan saja, dikasih air, dipercikan saja. Kalau perempuan itu harus bersuci, harus disucikan, dicuci maksudnya, dibilas dengan air. Ini berlaku kalau dia belum diberi makan, ya. Jadi hanya air susu saja. Maka kalau diberi makan, dia sekalipun dia belum berumur 2 tahun juga harus dibersihkan. Berikutnya wadi dan mazi. Kita sampai jenis. Jadi saya ulangi lagi hadis riwayat Ahmad, telah bersabda Rasul SAW, qala Rasul SAW, baulul gulam, kencing bayi laki-laki cukup dipercikan air di atasnya, sedang kencing bayi perempuan hendaklah dicuci. Qatadah pun berkata, demikian ini selama mereka belum diberi makan kecuali air susu ibu, maka kalau sudah diberi makan selain ASI hendaklah bersuci. Hendaklah dicuci, bukan bersuci, hendaklah dicuci, bukan sekedar dipercikan. Hadis riwayat Ahmad. Berikutnya tadi wadi dan mazi. Wadi itu air yang berwarna putih, kemudian kental, sedikit berlendir, yang keluar dikarenakan kelelahan. Itu wadi. Air yang ini sifatnya ya, berwarna putih, kental, sedikit berlendir, yang keluar mengiringi kencing dikarenakan kelelahan.
Kalau perempuan ini mungkin seperti keputihan ya. Tapi kalau keputihannya sudah menjadi penyakit kan beda lagi perlakuannya. Iya. Kemudian mazi adalah air yang berwarna putih, keluarnya karena dorongan syahwat. Ya. Keluarnya karena dorongan syahwat. Dia agak bergetah ya, bukan berlendir, bergetah. Tetapi keluarnya itu tidak disertai dengan perasaan apa-apa gitu ya. Dia keluar begitu saja. Ini sering dialami oleh istrinya Fatimah putri Rasulullah. Suami Fatimah, Ali, sahabat Ali, sering keluar mazi. Ini adalah termasuk najis, ya. Termasuk cairan ini disebut dengan apa? Termasuk najis. Kalau salah satu dari keduanya mengenai badan, tidaklah dicuci. Kalau mengenai kain, tidaklah dicuci. Kalau kain mazi itu enggak ya, cukup dia misalnya kalau kena kain itu dipercikan air aja ya, dipercikan air. Kalau di badan maka dia dicuci. Kan nggak enak mau sholat kalau nggak dicuci. Mesti dicuci kalau dia keluar karena kita kelelahan atau keluar karena syahwat, tapi bukan karena dia apa ya keluar begitu saja tanpa ada hubungan apa-apa ya. Baik, coba kita lihat seperti apakah hadis Rasulullah SAW dari Ali bin Abi Thalib telah berkata. Ini hadisnya ya, tentang mazi tadi. Saya kerap kali mengeluarkan mazi, sedang saya sendiri malu menanyakan kepada Rasulullah SAW ya, karena mertuanya ya. Karena putrinya menjadi istriku, maka saya menyuruh Mikdad untuk menanyakannya. Mikdad pun menanyakannya kepada beliau dan beliau menjawab, hendaklah ia basuh kemaluannya dan berwudu. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Hendaklah dia membasuh, kemudian dia berwudu. Ya, sampai di sini materi kita. Ini bagian awal. Yang kalau kita membahas ini pasti tadi itu ada yang berkejitnya begini. Pasti baru tahu nih, ya baru tahu kan, apa segitunya ya gitu kan. Nah ini kan gunanya kita menuntut ilmu agar kita paham tentang agama kita. Karena ibu-ibu ini akan mendidik para generasi berikutnya. Kalau ibunya tidak pintar, tidak cerdas agama, ya mbak, ya mbak. Kalau ibu-ibunya tidak pintar agama, bagaimana mengajarkan ke anak? Ini kan cuma kencing doang. Padahal kencing itu juga najis. Oh ini kan cuma keluar air biasa saja dari vaginanya. Padahal itu juga najis, dianggap biasa, dianggap keputihan biasa karena capek. Perempuan kalau kita keputihan, kalau capek itu kan sering keluar putihan ya. Kecuali kalau yang serius keputihannya ya, berarti ada sesuatu. Ya. Kalau keputihan yang memang sebelum misalnya 5 hari menjelang sebelum haid, pasti keputihan yang banyak itu kan termasuk penyakit atau tidak bisa ditoleransi? Mungkin gangguan hormon itu, penyakit biasanya itu. Ya. Bukan kita katakan nih baik-baik saja, jangan ya. Karena bagi apalagi bagi perempuan yang sudah melahirkan, biasanya itu justru dikhawatirkan ada infeksi di ininya, vaginanya ya. Ada gangguan. Nah itu tentang ini masih banyak sebetulnya, ada khamar itu juga jenis najis ya. Minuman keras itu najis. Ya ditambah yang terakhir khamar, terakhir tentang benda-benda najis. Khamar, minuman keras itu najis.
Kenapa tidak boleh? Karena memabukkan? Bukan, karena dia najis. Itu benda najis itu khamar. Kalau minuman kita yang non-alkohol itu tetap Itu proses sebetulnya itu. Ya, proses alkoholnya tetap ada karena itu minuman ya. Sterilisasi Ya. itu Ingin kalau bulu kucing gimana sekali? bulu kucing tidak masalah kan, tidak. Bulu kucing itu kalau mandinya kan secara ini dia apa namanya, menjilat ya, nggak masalah bulu kucing. Hanya hati-hati dengan bulu kucing, tukso nih. Iya, dokter kucing. Tukso itu dia masuk bulu itu ke dalam perempuan, itu dalam rahim, dalam ini ya, dalam perut apa, di dinding rahim ya, tetap aktif. Jangan dijauhin. Iya. Hati-hati ya, tukso itu tidak bisa hancur dia, nggak bisa ya. Iya, kalau kena kucing, kalau pakai itu Sedikit penjelasan tentang minuman beralkohol yang memabukkan. Di sini kan ada apa ya? Tuak manis. Tuak itu kan macam-macam ya. Ada dari apa? Aren ya. Apalagi banyak tuak. Anggur. air mineral yang lewat matahari itu saja kan udah ada buat kucing tadi itu saja. Ya kalau memabukkan, ini mabuk nggak? Oh, mabuk itu sudah, karena kadar alkoholnya kan lebih tinggi lagi. Pernah saya di pondok ada yang mendapat saja setiap makanan halal yang dikonsumsi oleh orang yang bisa buat dia mesti makan haram sama itu. Mabuk itu ya bisa. Ya enggak sih lah. Itu kan bisa jadi karena mahnya. Ini minuman yang proses fermentasi ya, ada proses ya, fermentasi buah itu ya, pada buah-buah tertentu gitu ya. fermentasi dengan Ya. air tapi Kalau di dalam surat Al-Maidah ayat 90 dinyatakan walladzina amanu innamal khamru wal maisir. Orang yang beriman sungguhnya minuman khamar itu berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Nah, ini khamar ini sebetulnya besok itu manusia itu di dalam surganya Allah itu ada khamar tapi tidak memabukkan, maka bersabarlah manusia. Oh, berarti kita sudah meminum minuman surga gitu. Besok di surga akan dikasih air jahe besok ada salsabila, ada telaga itu airnya tuh jahe manis gitu. Jadi sebetulnya di dunia itu ada hal-hal di surga yang kita akan dapatkan, dilarang oleh Allah karena besok di surga akan dikasih. Kalau yang kamarnya di dunia itu dibuat oleh manusia memabukkan karena mudaratnya bagi manusia itu sendiri, rusak anggota tubuhnya yang sudah demikian sempurna diciptakan oleh Allah, mengapa dilarang gitu? Satu, karena mudaratnya. Yang kedua, manusia itu entar dikasih, kok tenang, sabar aja, akan dikasih. Jadi ada hal-hal yang membuat manusia itu kadang-kadang tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan hatinya. Allahu a'lam bishawab. Ilmu Allah ini, semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang istiqomah dalam kebaikan. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu senang dengan majlis ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menetapkan kita dalam Islam dan iman hingga sakaratul menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.